Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali di Andreas My Channel, tutorial dan tips seputar asam lambung, GERD, dan anxiety. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kalian yang setelah menonton video-video saya sebelumnya, kalian sudah merasa kesehatannya membaik, asam lambungnya tidak kambuh-kambuhan lagi, kemudian penyakit sensasi dari asam lambung tersebut udah dapat kalian atasi. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tips dan informasi mengenai beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui grup Facebook ataupun Instagram. Yang pertanyaannya seperti ini, Kang, kenapa ketika asam lambung saya naik ataupun kambuh, leher kemudian pundak saya terasa kaku, kemudian kepala saya terasa berat sekali ataupun keliengan? Nah, akan saya jawab, asam lambung kita tidak menyebabkan kepala kita sakit, kemudian leher kita menjadi kaku. Tetapi asam lambung efeknya ataupun sensasinya yang dapat menyebabkan leher kita menjadi kaku, pundak kita menjadi kaku, kemudian kepala kita menjadi terasa berat dan pusing, biasanya disertai dengan keliengan. Nah, hal ini wajar karena ketika asam lambung kita naik, kemudian ke otot esofagus kita tidak mampu menahannya dan kita biasanya akan sendawa. Nah, asam lambung kita akan mengirim sinyal kepada otak kita, sinyal kepada alam pikiran bawah sadar kita bahwa kita ini mempunyai penyakit yang berbahaya. Nah, oleh sebab itu, ketika asam lambung kita naik, pikiran bawah sadar kita akan selalu berpikir bahwa kita ini mengalami suatu bahaya ataupun mengalami pikiran-pikiran negatif yang muncul. Ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul, maka kita terlalu banyak mikir dan akhirnya kita pun agak stres dibuatnya, sehingga menyebabkan leher kita menjadi kaku, kemudian kepala kita keliengan dan terasa pusing, agak berat. Nah, itulah dia masalahnya. Jadi sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung menyebabkan kepala kita terasa berat, kemudian leher kita terasa kaku. Bukan asam lambungnya yang angin yang naik ke kepala ataupun angin yang naik ke leher. Tidak. Ini sudah pengalaman saya, ini sudah beberapa kali saya alami. Dan saya sudah cek ke puskesmas, ke dokter. Saya tanyakan, dok, kenapa leher saya ini kaku, kemudian kepala saya terasa pusing? Mungkin saya terkena penyakit kolesterol. 2-3 kali sudah saya cek, ternyata kolesterol saya bagus. Kolesterol saya normal saja, di bawah 200. Nah, karena saya menyadari bahwa saya mengalami asam lambung, jadi saya dan dokter menyarankan kepada saya bahwa obati dulu asam lambungnya. Anda ini mengalami asam lambung katanya, sehingga ketika asam lambung naik, nah sensasi yang muncul itu leher terasa kaku dan kepala kita terasa
berat ataupun pusing keliengan. Jadi teman-teman harus bisa mengerti hal ini. Nah, biasanya teman-teman yang mempunyai penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety ini banyaknya adalah berpikir negatif. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita ini sudah dipengaruhi oleh kekambuhan asam lambung kita. Nah, asam lambung ini ibarat lambung kita ini ibarat otak kita yang kedua. Nah, sehingga otak kita yang kedua ini mengirim sinyal kepada otak kita yang pertama ataupun pikiran bawah sadar kita bahwa kita ini mengalami bahaya. Sebetulnya tidak, mikirnya kita terlalu panjang dan kita sulit sekali mengendalikan stres. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita cara mengelola stres, kemudian menekan pikiran bawah sadar kita agar tidak selalu berpikir negatif. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan cara menahan asam lambung kita supaya tidak kambuh dengan cara makan makanan yang tidak pantang, ataupun kita hindari dulu makan makanan yang pantang, kemudian kita pola hidup kita perbaiki dengan istirahat yang cukup, kemudian berolahraga, kemudian juga kita mengelola stres, pikiran kita harus selalu positif. Nah, banyak sensasi yang ditimbulkan, bukan hanya di seputar kepala, kemudian leher. Biasanya keringat dingin juga kita alami, kemudian tangan dan kaki terasa dingin juga kita alami, sakit di bagian perut juga kita alami. Nah, itu hanyalah sensasi-sensasi yang muncul karena asam lambung, GERD, dan anxiety yang kita derita. Teman-teman sesama GERD dan anxiety, saya sudah beberapa kali ke dokter menanyakan hal ini, bahkan ke dokter dalam hingga ke dokter jiwa pun sudah saya datangi untuk sebetulnya bagaimana untuk menyembuhkan penyakit saya ini. Jawaban yang saya terima adalah kelola stres, selalu saja itu. Kemudian tekan asam lambung. Memang diberinya obat oleh dokter seperti sukralfat, lansoprazol, omeprazol untuk menahan asam lambung kita. Kemudian ada obat penenang, obat tidur dari dokter, sehingga kita apabila kesusahan ataupun susah tidur, kita diberi obat untuk agar kita mudah tidur. Nah, tetapi semua itu belum menyembuhkan saya. Yang paling berpengaruh menyembuhkan saya adalah dari saya sendiri. Bagaimana saya mengelola pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Minuman apa saja ataupun herbal apa saja, obat apa saja yang kita konsumsi, sebetulnya itu baik jika kita sudah tahu ilmunya. Bagaimana kita menjalani penyakit asam lambung ini dengan mengelola 3 pola tadi, dengan menjalani 3 pola tadi secara disiplin dan teratur, insya Allah dengan izin Allah asam lambung kita, GERD, dan anxiety kita menjadi sembuh pula. Dan saya terus terang sampai saat ini masih juga merasakan sensasi tersebut, tetapi sensasi tersebut sudah saya anggap cuek, sudah anggap saya seperti biarkan saja hal itu terjadi, biarkan saja keliengan, paling juga sebentar, biarkan saja mikirnya atau stresnya yang ada.
nanti juga hilang. Terus saya lakukan seperti itu pikiran bawah sadar saya, sehingga saya dapat mengatasi sensasi-sensasi yang muncul. Teman-teman sesama penderita asam lambung, GERD, dan anxiety, jadi itu tadi, jika ada pertanyaan kenapa ketika asam lambung kita, leher kita, asam lambung kita naik ataupun kambuh, leher kita menjadi kaku, kemudian kepala kita terasa berat dan keliengan. Nah, hal ini terjadi karena sensasi-sensasi yang muncul karena asam lambung yang naik ke otot esofagus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Harapan saya jangan sampai lupa di subscribe video saya ini agar Anda dapat pemberitahuan ataupun notifikasi video-video saya selanjutnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.